Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mumpung kita masih di awal tahun baru, walaupun ini bukan tahun baru Islam, tahun baru Masehi, tidak mengapa kalau kita sedikit melakukan semacam muhasabah atau katakanlah evaluasi terhadap perjalanan umat Islam yang sudah 14 abad ini. Jamaah sekalian, yang pasti adalah bahwa usia umat Nabi Muhammad boleh dibilang usia yang cukup panjang, karena sejak tahun 600 Masehi, 610 beliau diangkat jadi nabi, sampai hari ini kan tidak ada lagi nabi dan rasul, sampai kiamat juga tak ada. Kalau kita bandingkan misalnya dengan Nabi Isa alaihissalam, itu sampai ketemu nabi lagi berikutnya, yaitu Nabi Muhammad, ya jaraknya kan 600 tahun, dan 600 tahun itu sudah dianggap cukup panjang lah. Tidak ada nabi, tidak ada rasul selama 600 tahun. Nah, tetapi dari Nabi Muhammad sampai ke kita sekarang itu 1400 tahun. Jadi lebih lama lagi kan masa hidupnya atau usianya, dan ini akan terus bertambah tanpa akan ada nabi lagi yang turun sampai kiamat. Jadi memang usia kita umat Islam ini cukup panjang lah begitu. Nah, jamaah sekalian, apa yang bisa kita evaluasi atau yang bisa kita berikan semacam kesimpulan? Yang pertama, secara perkembangan jumlah umat Islam. Dulu waktu Nabi masih hidup, Nabi itu pingin sekali jumlah umat Islamnya berkembang banyak. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Aku ingin berlomba dan memenangkan lomba banyak-banyakan umat di hari kiamat. Nampaknya nih Pak, kalau kita sekarang hitung-hitung ya, jumlah umat Islam itu sudah luar biasa, mendekati angka 2 miliar. Ya walaupun kalau dihitung yang di luar Islamnya, ya kan populasi dunia sekarang 7 miliar. Ya dari 2 miliar, ya 7 miliar, 2 miliarnya itu muslim lah begitu kan. Ya kalau bicara banyak sih banyak, 2 miliar kan banyak Pak ya. Tapi kalau dibilang mayoritas itu sebenarnya enggak juga. Kalau bicara Indonesia, oh iya mayoritas. Indonesia dalam arti kita sebagai negara muslim dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Populasi muslim terbesar di dunia itu adanya di Indonesia. Baru yang kedua nanti antara India dan Pakistan gitu Pak. Ya, dulunya sih Pakistan, terus ganti India, ganti lagi Pakistan, naik turun. Sebenarnya kalau mereka itu dulu nggak pecah jadi dua, ya udah India aja begitu, wah dia nomor 1. Nah, tapi karena dia pecah 2, jadi ada Pakistannya terpecah 2. Akhirnya yang juara 1 kita Pak, kita nomor 1 Indonesia, baru nomor 2 India Pakistan atau Pakistan India. Nah yang lain-lain terada di belakang kayak Saudi Arabia itu jauh di bawah kita secara jumlah penduduk muslimnya. Nah jamaah sekalian, kalau kita bicara jumlah ya, dia katakanlah banyak negara yang sudah memeluk agama Islam. Artinya Islam bukan hanya sekedar
dipeluk oleh bangsa Arab saja, tapi juga bangsa-bangsa di luar Arab pun itu memeluk agama Islam. Bangsa di luar Arab. Sebab kalau kita perhatikan dari zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, relatif Islam itu hanya ada di negeri Arab saja, di Jazirah Arab saja. Dan nah ini Pak, Arab di masa Nabi itu Hijaz gitu maksudnya. Hijaz itu ya Mekah, Madinah dan sekitarannya. Nah, kalau Arab di masa sekarang kita nyebut itu Middle East, Timur Tengah. Masuk itu di dalamnya ada Yaman, ada Mesir, ada Palestina gitu ya. Negeri-negeri yang kalau sekarang kita sebut Arab adalah negeri yang masyarakatnya ngomongnya pakai bahasa Arab. Nah, gitu Pak yang gampang. Ya. Kayak Mesir gitu Pak. Ini lucu Pak, Mesir. Mesir itu kan saya tanya, Mesir itu Arab bukan Pak? Secara geografis dia bukan di Jazirah Arabia kan? Dia adanya di Afrika gitu. Tapi orang Mesirnya ngomongnya ngomong Arab. Dan bukan hanya secara de facto ya, secara de jure nama resmi negaranya itu Pak, Republik Arab Mesir. Nama resmi negaranya itu Jumhuriyah Al-Masr Al-Arabiyah. Lah adanya di Afrika Pak, tapi namanya resmi itu Republik Arab Mesir. Nah ini kan jadi lucu Pak. Padahal juga satu lagi, Mesir itu tidak 100% Muslim. Yang Muslim paling ya kayak kita juga, ya 80-an% aja. Sisanya Kristen. Dan kalau secara persentase, kita di Indonesia tuh Kristen sebenarnya nggak 20% ya. Muslimnya kan kita 83, sekian persen. Sisanya tuh oke, Kristen ada banyak, tapi ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu dan sebagainya. Tidak semua Kristen gitu kan. Nah kalau Mesir itu Kristennya secara persentase lebih besar begitu. Tapi lucunya yang Kristen Pak di Mesir itu ya ngomong Arab juga. Nah ini kan kacau Pak. Kristen ngomong Arab. Jadi di sana tidak ada Tuhan Allah, itu tidak ada Pak. Adanya Allah. Tidak ada apa? Yesus, tidak ada. Adanya apa? Isa. Karena itu kan bahasa Arab. Jadi kalau kita ketemu Assalamualaikum, iyalah. Kalau dia bersyukur, ya dia bilang Alhamdulillah. Kalau dia kaget, ya dia bilang Masya Allah. Dan kalau dia demo di jalan, teriak-teriak apa? Allahu Akbar kan gitu Pak. Bapak kalau nggak percaya nonton bola yang komentatornya orang Arab, nah itu bawa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuh Pak, ya kan? Padahal yang lagi main mah orang kafir itu, ya kan? Liga Inggris gitu. Tapi komentatornya orang Arab. Nah kayak gitu kira-kira. Jadi uniknya adalah ini yang menarik ya dari masa Nabi dengan masa kita. Nabi itu dakwahnya cuman berhenti di ya Shibhu Jaziratil Arab gitu, hanya di sepotong tanah Arab. Yang mana kalau kayak Persia Pak, Iran gitu ya, Persia itu kan dulu negeri kafir kalau di masa Nabi. Kemudian kayak Palestina sekarang itu kalau di masa Nabi itu negeri kafir itu. Disitulah pemimpin Romawi tertinggi Kaisar Heraklius bertahta. Ya di Baitul Maqdis itu dia. Jadi pusat kerajaan Romawi. Kalau yang barat, yang Eropa memang di Roma, di Italia kan. Tapi waktu itu empire-nya itu melebar ke Asia dan pusat Romawi Timur itu adanya di Baitul Maqdis. Pemimpin tertinggi Romawi waktu itu Kaisar Heraklius bertahtanya bukan di Vatikan gitu, bukan, tapi di Baitul Maqdis pada saat itu. Nah, setelah Nabi wafat, barulah para sahabat menyebarkan dakwah ke berbagai penjuru dunia, gitu ya. Tapi begini Pak, dibilang penjuru dunia, itu sebenarnya kalau kita lihat hari ini, yaitu cuma Middle East doang Pak. Yang dia bilang penjuru dunia, gitu kan? Itu Middle East Pak. Di zaman sahabat, tabiin, atba'ut tabiin, ya katakanlah kekaisaran kayak misalnya ya Bani Umayyah,
Bani Abbasiyah, itu kan cuma di Timur Tengah aja Pak, gitu. Bahwa kemudian Islam sampai ke India, sampai ke Cina, gitu kan, sampai ke kita Indonesia. Nah, itu era-era berikutnya lagi sebenarnya. Dan yang uniknya sekarang, jumlah muslimin terbesar itu bukan Middle East malah, bukan Timur Tengah. Jadi Pak, kita coba kumpulkan aja daftar nama-nama negara yang bagian dari Middle East. Ya, taruhlah misalnya Saudi Arabia gitu ya, Mesir, Yaman, Jordan dan sekumpulannya itu Pak. Terus kita coba tampilkan berapa jumlah penduduknya. Middle East itu berapa penduduknya? Ternyata cuma 300 jutaan, nggak sampai malah. Ya saya bulatkan 300 juta. 300 juta Pak. Kaum muslimin sedunia itu 1,9 M, hampir 2 M. 1,9 dah, ya kan? 300 jutanya itu Middle East, orang Arab. Berarti yang non Arabnya lebih banyak. India aja udah banyak banget tuh Pak. Apalagi Pakistan, tambah lagi Bangladesh, itu kan IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Wow, itu udah segeprok, banyak banget tuh, muslim semua itu. Ya sebenarnya bukan muslim semua, maksudnya banyak banget muslimnya. Kalau di India sendiri Pak, muslim itu sebenarnya bukan mayoritas. Mayoritasnya Hindu kan. Mereka paling cuma 30% gitu. Tapi 30% itu angka realnya adalah banyak banget begitu. Jadi kalau dikumpul semua non Arabnya itu 1,6 miliar. Non Arabnya. Yang Arabnya cuman ya 0,3 M atau 300 juta ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi diaspora penyebaran umat Islam, kita boleh bangga Pak sebenarnya. Wah, dari zaman Nabi ke zaman kita, Islam ini luar biasa loh. Ya saya nggak bisa membayangkan apa yang akan dikasih komentar oleh Nabi kalau beliau melihat perkembangan dakwah Islamnya hari ini. Bukan cuma orang Arab, tapi di luar Arab, agama yang dibawanya itu dianut dan dipeluk. Bahkan oleh orang yang kalau baca Quran kagak paham, gitu. Ya kan? Bayangin Pak, baca Quran kagak paham, sholat kagak paham, doa kagak paham, tapi fanatisme Islamnya kuat banget. Itu Nabi pasti geleng-geleng, gile juga nih kaumku, gitu kan? Nah itu Pak, yang digeleng-gelengin sama Nabi itu ya kita, gitu. Gak bisa kan bahasa Arab Pak? Ya bisa sih bahasa Arab dikit-dikit, Arab ya Arab maklum lah gitu kan. Aneh, ente gitu-gitu kan bisa ya kan. Tapi ya kalau yang udah jauh-jauh Pak kagak bisa gitu. Kalau imam kita nih Pak bahasa Arabnya jago nih Pak, ya kan. Dia kalau ngimamin tuh suaranya mantep ya kan. Kalau suruh jelasin mantap penjelasannya Pak. Dekat rumah saya tuh Pak, imamnya bacaannya mantap banget. Begitu saya tanya, tadi ente sampai nangis-nangis isinya tentang apa tuh? Dia bilangnya begini, tahu mana gua tahu, gua yang penting gua baca Quran aja, nangis dah situ. Tapi urusan paham, tar dulu katanya. Kenapa? Kita cuma belajar bunyiin doang Quran, bunyi doang. Terus isinya apa? Kita kagak belajar, kagak tahu. Kata gua orang Arab, gitu. Galakan dia, begitu saya tanya gitu kan. Nah, jadi Bapak bersyukur Pak, di sini nih punya imam yang mantap-mantap ya, bahasa Arabnya udah canggih ya kan. Jadi dia ngimamin benar-benar dia bisa memahami isinya. Nanti Bapak tanya aja, tadi itu ceritanya tentang apa tuh tadi ayatnya, ya kan? Cakep banget itu Pak. Nah jamaah sekalian, itu kalau kita bicara tentang kuantitas, ya jumlah, alhamdulillah. Walaupun memang masih tetap ada beberapa katakanlah catatan. Catatannya gini Pak, prestasi besar gemilang itu sebenarnya terjadinya bukan sekarang. Bukan, terjadinya sudah lama. Ya, proses penyebaran dakwah Islam dari Middle East ke negara-negara lain udah lama Pak. Kita ini masuk Islam, bangsa Indonesia, bukan baru kemarin sore Pak. Enggak. Dari sejak sebelum Portugis kan ya. Dari sejak sebelum Portugis kemari, kita ini sudah Muslim nenek moyang kita. Bahkan bukan cuma memeluk Islam Pak, sudah punya Kesultanan Islam.
Udah ada Aceh Pak, apa sih namanya tuh Aceh Samudra Pasai, ya kan? Palembang tuh apa namanya? Sriwijaya, ya kan? Di Jawa itu banyak lah, ada Banten, ada Cirebon, ada Demak, nah begitu. Ya itu berhimpit-himpitan dengan masa-masa Majapahit, Singosari, apalagi itu ya kerajaan-kerajaan Hindu Buddha kan, itu berhimpitan gitu. Jadi tumbangnya Majapahit, Singosari dan sebagainya itu bersamaan dengan munculnya kerajaan-kerajaan Islam. Kalau sudah sampai bentuk kerajaan, berarti sebelumnya proses keislamannya bangsa Indonesia itu pastinya sudah lebih lama lagi. Karena waktu berdirinya kerajaan Islam itu bukan dengan misalnya ada kerajaan besar di Timur Tengah gitu ya, datang ke sini nyerbu menaklukkan kerajaan Hindu, kan enggak. Di Indonesia kerajaan Hindu itu tidak mundur gara-gara diserbu oleh pasukan muslimin lalu ditaklukkan, itu enggak. Tapi memang dia redup sendiri aja, istilahnya ya udah expire kali ya waktunya sudah nggak memungkinkan lagi, mereka pecah, mereka berantem, sunatullahnya terjadi gitu kan. Nah bersamaan dengan itu kaum muslimin yang sudah ada itu kemudian akhirnya malah membentuk kesultanan, walaupun memang ada benang merah juga, katanya tuh mantunya lah atau ponakannya lah, masih ada keturunan-keturunan dari kerajaan-kerajaan Hindu juga yang jadi kesultanan Islam itu. Nah itu kejadiannya tahun berapa itu Pak? 1500-an lah atau 1600-an, ya kan? VOC aja Pak bikin perusahaan di sini tahun berapa tuh? 1602 ya. 16. Pak waktu SMA dulu ingat kan Pak pelajaran sejarah kan? 1602 Pak. 1602 VOC. Itu dia sebelumnya udah ada Portugis dulu. 155 sekian gitu ya. Nah, artinya sebelum itu abad 13 atau 14 itu Islam sudah sampai ke sini. So, Islamnya bangsa-bangsa non-Arab termasuk kita itu Pak. Islamnya bangsa-bangsa non-Arab itu terjadinya udah sekian abad yang lalu. Sekarang kan sekarang 2025 ya. Itu kan 1500. Oh, 5 abad yang lalu. 5 abad yang lalu penyebarannya. Bahkan sebelumnya lagi gitu. Nah, pertanyaannya kayak gini. Kalau sekarang kan sisanya yang belum terislamkan masih banyak. Eropa itu kan belum Islam. Ya kan? Cina bagian sono-sononya kan belum Islam. Amerika Utara, Selatan belum Islam, ya kan? Gimana? Berkembang nggak Islam ke sana? Cina, Jepang, Korea, Taiwan, Vietnam, apalagi itu yang sekitaran itu, berkembang nggak Islam ke sana, Pak? Enggak. Kalaupun kita banggain, wah banyak orang Eropa Islam, sebenarnya enggak Pak. Itu rada-rada fake saja sebenarnya. Kenapa saya bilang fake? Gini Pak, ya memang imigran dari India ke Inggris gitu Pak, itu memang banyak. Jadi kalau kita ke Inggris nih misalnya, ketemu dengan kaum muslimin, emang yang Islam tuh yang bulenya? Enggak. Iya ada sih bulenya, tapi yang muslimnya tuh ya keturunan India Pakistan gitu, karena imigrasi gitu sebenarnya. Ya kayak Indonesia ini Pak, yang mengislamkan ya orang-orang Arab lah gitu kan. Cuman kan hebatnya kalau kita Indonesia, para pendakwahnya orang Arabnya itu kan berhasil merangkul bangsa Indonesia dan masuk Islam. Bahkan bukan cuma masuk Islam Pak, mencintai orang Arabnya. Kalau ketemu Habib Pak, langsung dipeluk, dicium tangan bolak-balik dan sebagainya gitu. Pertanyaannya, kalau orang India di Inggris, bule Pak, ketemu orang India, dicium nggak tangannya Pak? Nggak, dikatain Peki, orang Pakistan loh, gitu kan? Nah gitu. Di Jepang juga begitu. Saya kemarin ke Jepang, dakwah lah ceritanya. Saya pikir dakwah kepada orang Jepang nih, orang Jepang tuh pada masuk Islam. Enggak, yang saya dakwain mah orang Indonesia yang pada kerja di sono, gitu. 1-2 orang Jepangnya ada. Tapi kenapa kok dia bisa masuk Islam? Ya karena dia kawin sama perempuan Indonesia, gitu aja gitu. Jadi
Jadi waktu saya tiba di airport, yang jemput saya orang Jepang nih, mantap juga gitu kan. Nongol bininya pakai jilbab. Ini suami saya Pak Ustadz. Oh, kirain orang Jepang beneran. Dia emang Jepang beneran sih Pak. Cuman dia masuk Islamnya karena pernikahan gitu. Sementara Jepang-Jepang yang lainnya Pak, nggak masuk Islam gitu. Tetap mereka dengan kejepangannya dan ya sekedar agama Islam tuh 1-2 gitu, segelintiran ada di kota-kota tertentu, ya imigrasi, ya migrasi ya masalahnya. Migrasi orang Indonesia di Jepang banyak pada kuliah, pada kerja dan sebagainya gitu kan. Ya sedikit banyak kemudian 1-2 ada yang nyantel, wajarlah gitu Pak. Tapi tidak terjadi proses Islamisasi Jepang gitu, enggak. Ya juga negara-negara Eropa gitu juga. Prancis yang pakai jilbab banyak Pak. Tapi siapa sih yang pakai jilbab itu? Ya bapaknya keturunan dari negeri-negeri Islam juga, Pak, dari Afrika, Pak, dari mana? Yang bule beneran 100% bule gitu. Yang masuk Islam ada, tapi nggak semuanya gitu. Beda kan ketika dakwahnya para dai gitu ya datang ke Indonesia bisa membuat mayoritas kerajaan-kerajaan di Nusantara itu berubah jadi kerajaan Islam dan kita menjadi Muslim mayoritas. Ketika Jenderal Amr bin As, sahabat Nabi, tiba di Mesir, itu bukan hanya menjadikan bangsa Mesir mayoritas Muslim, Pak, tapi bahasa Arabnya itu malah jadi bahasa resmi negara itu, padahal lokasinya adanya di negeri Afrika, di benua Afrika. Nah, proses Islamisasi yang kayak gitu tuh Pak, kejadiannya dulu gitu. Kalau di zaman sekarang enggak, terus terang aja enggak. Jadi umat Islam stagnan di situ, tidak lagi terjadi Islamisasi besar-besaran sampai mengubah suatu negara yang tadinya non Muslim mayoritasnya jadi umat Islam itu enggak terjadi di zaman sekarang. Ya bahwa ya mahasiswa kita nih Pak yang pada kuliah di Amerika, kuliah di Eropa, kuliah di Jepang, di Cina dan sebagainya, sering undang ustadz dari Jakarta, ya gitu Pak. Seringlah kita ke Hong Kong gitu kan, Singapura gitu, ke mana-mana tuh tiap Ramadan besok nih ngirim nih banyak dai-dai kemana. Pertanyaannya, dai-dai gitu yang dikirim ke sono tuh dakwahnya kepada orang sono benerannya apa kepada warga Indonesia? Warga Indonesia Pak. Bukan mengislamkan Hong Kong gitu, enggak juga gitu. Tapi memberikan ceramah pengajian buat WNI kita yang ada di Hong Kong. Iya, kalau itu iya banget karena banyak banget warga negara kita di sana gitu ya. Jadi jamaah sekalian, tapi secara umum ya kita sedang bahagialah ya. Setidak-tidaknya umat Islam itu berkembang. Ya, jumlahnya besar dan apa yang menjadi harapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ya relatif tercapai lah. Karena kalau kita bandingkan dengan umatnya Nabi Musa, Yahudi, Pak, ya, Bani Israel itu tidak berkembang. Bani Israel sekarang ini, coba deh Bapak, coba cek statistik dunia, berapa jumlah orang Yahudi di dunia? Dengan yang yang diasporanya di mana-mana. Itu angkanya paling besar tuh sekitar 25 juta saja. 25 juta. Separuhnya ada di Palestina, ya, separuhnya lagi ada di Amerika dan sisanya lagi nanti ada di berbagai belahan dunia, diaspora begitu. Jadi jumlahnya nggak banyak Pak, cuma 25 jutaan saja para orang Yahudi. Nah, dia ada kelebihan, ada kekurangannya. Kelebihannya karena jumlah umatnya nggak banyak, secara kualitas pendidikan itu lebih baik rata-rata, Pak. Sehingga walaupun Yahudi itu minoritas, tapi di suatu negara, misalnya di Inggris atau di Amerika, mereka pegang pusat-pusat ekonomi, pusat-pusat kekuatan politik dan seterusnya lah begitu. Jadi ya secara kualitas memang unik nih Pak dibandingkan dengan kita. Kita jumlahnya banyak tapi kalau ngomongin ekonomi nggak terlalu banyak yang bisa kita banggakan. Ngomongin politik
bangga sih Pak, cuman hasilnya perang antar umat Islam, rebutan kekuasaan di mana-mana gitu. Nah Yahudi itu Pak jumlahnya nggak banyak, tapi memang mereka terkontrol kan, terkontrol. Jumlahnya nggak banyak, mereka meningkatkan kualitas juga. Dan kayak Israel itu Pak, itu uniknya ya, mereka masih tetap wajib militer kan. Jadi semua anak SMA itu ABRI. Semua anak SMA itu terlatih secara militer. Nah, begitu. Dan itu menjadi pasukan cadangan yang bisa disiapkan kapanpun. Ya kan kalau kita kan SMA tawuran gitu. Kalau di sana dilatih tawuran memang Pak gitu. Tapi dikasih Uzi ya kan, dikasih bom, dikasih apa segala memang dilatih secara serius gitu. Jadi kalau dia perang lawan siapapun begitu, anak-anak SMA-nya bisa diturunin dan terlatih secara militer, secara katakanlah makanya mereka nggak kekurangan SDM kalau untuk merekrut tentara yang profesional atau merekrut misalnya buat intelijen. Israel itu apa sih intelijennya? Mossad ya, Mossad gitu kan, SDM-nya banyak karena mereka wajib militer gitu. Di kita nggak ada wajib militer, jadi kalau jumlah sih banyak lah. Cuman begitu perang paling bawanya bambu runcing kan gitu ya, bambu runcing atau bawa demo aja di jalan bisa gitu. Cuman kalau perang yang secara betulan memang kita tidak dilatih. Nah, orang Yahudi itu juga saya cek gitu ya. Mereka pendidikan keyahudiannya lumayan bagus juga Pak. Artinya kan mereka punya bahasa ya. Bahasa Yahudi itu bahasa apa sih namanya? Ibrani ya kan. Mereka tuh nampaknya mewajibkan anak keturunan mereka untuk menguasai bahasa Ibrani. Jadi kalau sama Yahudi ngomong gitu ya bisa pakai bahasa dia, bahasa Ibrani. Siapa sih itu Pak bintang Hollywood yang orang Israel itu? Gal Gadot. Nah, itu Yahudi itu Pak. Dalam arti Yahudi yang terbina dengan baik gitu kan. Nah, yang menguasai film-film di Hollywood kan rata-rata orang Yahudi. Nah, makanya kalau kita nonton film-film Hollywood kan pasti pro-nya pro Israel gitu kan. Setidak-tidaknya pro Amerika lah begitu. Dan tidak pro kepada yang lawan-lawannya, kepada Islam, kalau Islam itu kan digambarkan teroris apa sih. Ya emang dia yang bikin. Makanya kita kalau bisa bikin Hollywood versi Islam, nanti musuhnya ya dia gitu kan harusnya. Ya, mengharapkan Hollywood membela Islam agak susah gitu, orang dia yang punya begitu kan. Nah jamaah sekalian, sedangkan yang Nasrani, nah ini menarik Pak. Nasrani ini kalau hari ini secara total umat Islam, umat manusia sedunia, ternyata jumlahnya lebih banyak Pak dari kaum muslimin. Kalau di Indonesia mungkin dia minoritas, ya kan? Tapi kalau secara dunia tetap dia di atas. Walaupun dia udah pecah-pecah, ada Katolik, ada Protestan, nanti lebih jauh lagi ada kalau orang Inggris kan gerejanya tuh Anglican. Kalau orang Mesir tuh gerejanya Koptik gitu kan. Nanti ada macam-macam dah gitu. Memang mereka bahkan bukan hanya sekedar, kalau kita kan misalnya gini, ada Sunni, ada Syiah gitu ya. Tapi kalau ditanya orang Sunni, ditanya Syiah itu Islam bukan? Kalau ustadz-ustadz yang galak sih bilang Syiah bukan, gitu, bukan Islam, ustadz yang galak. Tapi kalau secara formal di dalam data status kependudukan, orang Iran itu dianggap Muslim apa dianggap bukan Islam? Orang Iran kan rata-rata Syiah. Dalam status kependudukan dunia, penduduk Iran itu diakui sebagai Muslim apa dianggap agama yang lain? Islam. Ya yang bilang kafir atau bukan Islam itu beberapa ustadz yang galak lah, saya menyebutnya galak aja gitu ya kan, yang anti Syiah gitu, itu bukan Islam gitu. Tapi status penduduk dunia enggak gitu, yaitu Islam. Buktinya pemerintah kerajaan Saudi Arabia tetap membuka pintu kepada jamaah haji dari Iran, jamaah umroh dari Iran. Itu ada kejadian lucu Pak, saya lagi sholat sama anak saya, dulu anak saya masih SD lah, kelas 5 gitu ya. Terus kita habis sholat qobliyah, nungguin qomat, ada serombongan orang Iran gitu masuk gitu ke Masjid Nabawi kan.
Anak saya langsung nanya, "Bi, itu orang Syiah ya?" katanya gitu. Ciri-cirinya gitu kan. Bukan, itu orang Iran, saya bilang gitu. Itu kan dia Syiah katanya. Iya, tapi Iran gitu. Masalahnya katanya, kan dia kafir, kenapa boleh masuk ke Masjid Nabawi? Anak saya Pak kelas 5 bilang orang Iran kafir gitu. Saya bilang, siapa bilang dia kafir? Ya itu buktinya dia mengajukan visa masuk ke Saudi, mau umroh, mau haji, oleh pemerintah Saudi diokein. Coba kalau orang itu Kristen, agamanya Buddha, Hindu, Konghucu, Kristen, ngajuin visa umroh, boleh nggak Pak ke Saudi? Ditolak, nggak boleh. Anda mau umroh, nggak boleh. Tapi kalau Anda mau kerja, mau apa, ya di luar dari wilayah Masjidil Haram ya kan, maka oke lah. Di Jeddah di mana-mana kita ketemu ekspatriat bule-bule itu banyak. Nah itu CR7 kan juga non Muslim kan, tapi kan dia kerja di Saudi. Oke, nggak ada masalah. Tapi kalau umrah, haji non Muslim pasti nggak akan dibolehkan. Nah ini orang Iran masuk ke Saudi haji umroh kok boleh? Ya karena pemerintah Saudi tidak mengatakan mereka non Muslim, tetap diakui sebagai Muslim gitu ya. Jadi Islam di dalam tubuhnya itu walaupun ada Sunni, ada Syi'i gitu ya, tetap masih mengakui keislaman. Cuman kalau Katolik dan Protestan kan udah dua agama yang berbeda gitu. Akarnya sama, tapi dirjennya di Kementerian Agama dua dirjen yang berbeda itu Pak. Kalau kita kan dirjen Bimas Islam gitu kan. Nah dia ada dirjen Katolik, ada dirjen Protestan. Nah itu dua dirjen yang berbeda. Itu masih untung Pak, cuman Katolik Protestan. Kalau di negara-negara lain kan nanti ada apa Kristen A B C D itu, jadi banyak Pak. Bisa ada 10 agama yang berbeda, berakar dari ya sama sih dari Nabi Isa, cuman pecah gitu ya kan. Nah makanya itu yang kemudian akhirnya mereka saling mengkafirkan satu sama lain. Salah satunya tuh Pak, saya pernah didatengin sama tamu yang ngaku sebagai kelompok yang diusir dari Kristen. Kami sebenarnya Kristen, tapi kami nggak diakui nama sesama Kristen. Seksi Yehova itu Pak, ya kan? Seksi Yehova tuh datang ke rumah saya, ceritanya mau bukan dakwah sih. Dia bilang, tenang Pak, kami bukan mau dakwah Bapak, kami cuma mau ngasih informasi aja, gitu. Jadi intinya adalah kami tidak mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Nabi, gitu. Dan Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakan, gitu. Kami tidak Natalan tanggal 25 Desember. Kami ini segala macam. Saya bilang, wah berarti dekat tuh sama Islam. Iya. Lu kenapa nggak baca syahadat aja? Iya beda Pak, kita kan tetap agama Kristen gitu. Kita tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi dan utusan Allah gitu kan. Tapi kami tidak menyembah Yesus. Yesus itu manusia, dia Nabi. Tuhan itu cuma satu, ya kami menyebutnya Tuhan Allah lah gitu. Tapi cuma satu, dan kami tidak mengakui 25 Desember sebagai hari lahirnya Nabi Isa gitu gitulah ya. Nah itu Pak, tapi kami oleh kelompok Dewan Gereja Indonesia tuh Pak, kami dicoret, dikeluarin. Lu udah bukan Kristen lagi lu, lebih apalah gitu dibilang begitu kan. Nah jadi ya seksi Jehovah namanya. Nah seksi kayak gitu Pak tuh banyak itu di dalam Kristen. Nah itu kalau semua dikumpulin dikasih nama atas nama Nasrani atau Kristen, nah itu jumlahnya banyak gitu. Jadi memang dia banyak tapi rada semu gitu ya. Karena satu sama lain tidak saling mengakui keislaman, tidak mengakui kekristenannya, saling memurtadkan. Oh murtad tuh bukan agama gua dan seterusnya gitu. Nah cuman sama-sama mengkultuskan atau katakanlah menghormati Nabi Isa alaihissalam. Baik. Jadi dari tadi Pak kita baru ngomongin tentang quantity ya, jumlah umat Islam di tengah zaman kita modern sekarang. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang paling inti, yaitu tentang kualitas. Jamaah sekalian, ya terus terang saja kalau kita ngomongin kualitas dan kita compare dengan agama-agama yang lain, dengan Yahudi saja lah Pak. Kita udah jauh Pak di belakang gitu. Bahkan bukan hanya jauh di belakang, kita tuh di bawah garis nol posisinya. Kita nih Pak, yang kita Indonesia ini boleh dibilang negara apa sih istilahnya, negara berflower ya, negara berkembang, belum sampai negara industri, ya baru menjelang gitu ya kan.
calon negara industri yang maju, baru calon Pak. Belum sepenuhnya gitu. Tapi yang lain-lain itu Pak, itu kesian Pak. Middle East deh contohnya Pak. Dia mau berkembang gimana? Orang negaranya perang mulu. Perang Pak. Yaman itu Pak, sampai kini hari itu belum selesai perangnya itu. Dan jedar-jeder ya, bom tiba-tiba meledak dan sebagainya di Yaman. Itu sampai hari ini belum selesai. Saya masih ingat dulu waktu perang pecah antara Yaman Utara Yaman Selatan, Houthi sama apalah gitu ya pokoknya gitu. Nah itu bahkan kedutaan besar kita di Yaman itu kena bom itu. Makanya diungsikan. Bayangin KBRI ngungsi ke negara sebelah. Ada sebuah kota namanya kota Shalalah. Nah, di perbatasan itulah pemerintah Indonesia itu resmi berkantor di situ, di Oman gitu kan. Nah setelah itu kemudian dihapus, udah nggak ada lagi kedutaan besar kita di Yaman, dihapuskan. Udah sekarang ikut aja semua urusan orang Yaman ke Oman saja, di Maskat. Jadi kita punya kedutaan besar yang resmi di Oman, di Maskat itu. Nah ngurusin juga sekalian urusan Yaman-Yamanan itu. Jadi secara officially kita nggak punya kedutaan besar di Yaman. Dan negaranya perang. Dan mahasiswa kita itu kan banyak banget ya, ribuan di sana, baik yang belajarnya kuliah formal atau yang mondok pesantren lah gitu. Itu evakuasi, perang saudara di antara mereka membuat evakuasi, dan kampusnya dipindahkan ke Jawa Timur, ke Gresik. Itu ada salah satu teman saya dulu kuliah di Yaman, lagi asik-asik kuliah, perang saudara, jedar-jeder, diungsikan, dipulangkan ke negara masing-masing. Termasuk dosen-dosennya ngungsi juga Pak. Dosennya kan orang Yaman, tapi kan perang, dia pada ngungsi. Nah rupanya setelah dicek list gitu ya, banyakkan mahasiswanya orang Indonesia. Akhirnya perkuliahan diteruskan di Gresik gitu. Yang dari mana-mana pindah ke Gresik. Nah terus di sana, kebayang Pak. Dan itu bukan cuma satu ya, bukan Yaman, Suriah. Kan nggak selesai-selesai tuh Pak perangnya mereka, ya kan? Kedebak-kedebuk ya kan? Terus apalagi Libanon, ya mungkin yang agak amanan dikit ya paling-paling ya Saudi ya, di bagian jamaah haji umroh jalan. Palestina, nah ini Pak, kalau Palestina bagian selatan Gaza, ya kan? Itu kan perang, udah pasti lah ya. Tapi kalau Palestina bagian utara yang ada Baitul Maqdisnya, Masjidil Aqsa dan sebagainya, malah cenderung aman. Nah, jamaah umroh kita Pak, selain mereka haji umroh, ngelencernya kan ke sana Pak, ke negeri yang kalau dibilang itu negeri yang dikuasai Israel gitu kan. Tapi jamaah ziarah, wah lancar Pak, lancar jaya Pak ke sana. Saya punya teman yang spesialis, mau ke Masjidil Aqsa Pak, bayar segini, ntar mau berangkatin, ya kan? Itu bukan cuma berangkat lewat darat Pak, mendaratnya di Tel Aviv gitu, di ibu kotanya Israel gitu kan, pakai pesawat begitu. Kok aman kalian di sana itu? Bukannya kita lagi perang gitu. Perang tuh di selatan, di Gaza. Orang Gaza perang, tapi orang sini yang di daerah yang betul-betul yang dibilang sebagai Ardul Anbiya, itu kan yang ada Masjidil Aqsa-nya. Kalau itu malah aman. Bapak sekarang mau ke Masjidil Aqsa bisa Pak. Oh bukan lagi perang kita sama Israel atau sama ya Palestina Israel lah ya. Nah, itu yang di Gaza gitu. Kalau yang di Masjidil Aqsa-nya bisa. Berapa sih harganya itu? 25 juta. Kok Mas jadi promo Pak. Pokoknya gitu loh. Kalau punya duit berangkat aja ke Masjidil Aqsa bisa gitu. Jadi yang katanya tanah yang diperebutkan itu yang perangnya bukan di masjidnya malah, tapi di wilayah yang jauh berbeda, di Gazanya itu. Nah itu yang sekarang jadi sorotan dunia kan, Gaza sebenarnya. Palestina, tapi bukan di ibu kota yang ada Baitullah, yang ada kiblat pertama umat Islam. Bukan di situ perangnya. Jadi secara umum ekonomi umat Islam di dunia Islam sekarang, kalau kita ngomongin negara kok perang ya Pak, atau kerusuhan politik lah ya, otomatis negara gagal. Orang pemimpin negaranya saja nggak tinggal di situ Pak, di pengungsian. Bayangin,
Yaman itu kepala negaranya ngungsi Pak ke negara lain. Kebayang kan? Saya presiden Indonesia, tapi saya nggak bisa tinggal di Indonesia karena nggak aman. Jadi saya ngungsi ke Singapura. Lucu Pak. Negara model apa gitu yang presidennya saja tidak aman tinggal di negerinya sendiri. Nah, kita kalau ngomongin ekonominya Pak, nangis Pak kita. Mesir itu Pak, udah lama taubat dari perang, ya kan? Dulu kan dia lawan Israel tuh adalah pemimpin dunia Islam yang memimpin perang Islam Arab lah gitu ya, lawan Israel 30 tahun. Ekonominya morat-marit. Setelah itu dia berhenti dari perang melawan Israel, tapi internalnya dia bergolak Pak. Ketika terjadi Arab Spring, ya Arab Spring itu apa sih? Musim semi ya, musim semi di Arab gitu, kan terjadi pergolakan terus tuh. Nah, Mesir kan bergolak. Nah, negeri yang bergolak secara politik itu, ya kan, naik turun, demo tiap hari dan sebagainya. Terus terang saja Pak, iklim investasinya bubar. Investor tarik semua modal dari situ. Kebayang Pak, sebuah negeri tidak ada investasinya, tidak ada ekonomi yang berputar di situ. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, kemiskinan Pak. Ya, makanya sekarang ini Pak, saya tahun lalu ke Mesir. Kebetulan anak saya wisuda. Saya kaget, orang Mesir itu mata uangnya anjlok. Bayangin, tadinya mata uang Mesir pon itu kan setara dengan real 4.000 rupiah. Sekarang saya ke sana Pak, cuma 300 rupiah. Dari 4.000 tinggal 300 perak, 3.000 rupiah dari 300 rupiah dari 4.000. Jauh banget Pak, ya kan? Jadi ya negara ini nggak bisa membangun, rakyatnya berantakan lah kayak gitu. Gimana mau jadi negara maju kayak gitu? Fasilitas publik apa segala macam berantakan lah gitu. Nah itu Mesir Pak, belum yang lain gitu. Nah jadi kalau kita ngomongin tentang kualitas, ya kita lihat aja indeks pertumbuhan ekonominya di setiap negara-negara Islam. Itu yang makmur ada, yang makmur kayak Saudi lumayan makmur lah, ya kan? Atau kayak Emirat begitu, Qatar, negara-negara Teluk masih aman lah gitu, karena mereka punya minyak bumi, punya gas gitu. Indonesia sebenarnya lumayan. Kenapa? Karena ekonomi kita walaupun digempur dengan berbagai macam kejadian-kejadian luar biasa di dunia, tapi kita masih relatif lebih aman. Setidaknya gini Pak, itu yang perang-perang di Timur Tengah, kalau pada ngungsinya ke kita, ya kan? Ada pengungsi dari mana tuh yang pada mendarat secara ilegal itu, karena menganggap Indonesia pertama aman, tidak ada perang. Yang kedua, iklim investasi kita, ya walaupun ekonomi kita juga bermasalah ya, tapi tidak seburuk dan tidak sehancur negara-negara Islam yang lain begitu. Artinya secara ekonomi kita bermasalah secara umum ya, menjadi negara-negara yang bukan hanya sekedar di bawah garis kemiskinan, tapi negara yang lagi kacau, yang lagi gagal, failure, negara perang. Nah, jadi ya begitulah kondisinya. Makanya imigran dari Timur Tengah itu Pak memenuhi pusat-pusat dunia, dari Suriah ya kan, ke Australia, ke Eropa, kemana tuh Muslim, orang-orang muka Arab gitu kan, tapi mereka jadi imigran. Kenapa? Karena Anda bukannya cinta pada negara Anda, ngapain gue hidup di sana perang mulu, udah gue di sini aja walaupun jadi pengungsi. Jadi itu Pak, kalau Bapak buka statistik jumlah pengungsi gara-gara perang itu rata-rata kaum muslimin sekarang ini Pak. Karena pusat perang ada di Timur Tengah, pusat perang di sana. Yang perang, yang ngungsi gitu. Coba aja perhatikan itu Pak, banyak di puncak Bogor itu kan banyak tuh orang Arab, ya kan? Dari mana itu? Dari Syria, dari Yaman, dari mana-mana gitu. Saya bilang ente nggak ikut perang aja di sono. Perang mulu kagak beres-beres katanya. Dan yang perang itu Pak, lucunya bukan perang lawan orang kafir gitu Pak. Masih mending kan kita dulu Indonesia nih perang lawan Belanda, lawan Jepang, kan heroik gitu Pak. Musuhnya orang kafir. Lah ini musuhnya saudaranya dia sendiri gitu. Cuman beda sekte,
beda ustadz, beda pengajian gitu kan, bunuh-bunuhan gitu. Jadi nggak akan ada selesainya juga tuh konflik bersenjata di negeri-negeri Islam gitu. Nah kalau udah begitu Pak, kita bandingin dengan Indonesia, di sini bukannya nggak ada perang Pak, tapi cuma perang jempol doang, paling saling memaki sesama Muslim lewat Instagram, ngejelek-jelekin karena beda paslon 02, 03, 01, paling gitu doang. Ya ketemu di masjid mah makan berkat bareng-bareng Pak, tetap biasa gitu ya kan, nggak sampai ngeluarin bom, nggak sampai bunuh-bunuhan itu kan enggak. Pakistan gitu Pak, aduh ngeri banget itu. Istri saya Pak kuliah 5 tahun di Pakistan, tiap hari itu hiburannya suara bom. Padahal dia tinggal di kota, ibu kota di Islamabad, tapi yang namanya bom jedar-jedar tuh tiap hari Pak. Ya kayak kita kemarin malam tahun baru lah, jedar gitu kan. Itu kan petasan, kembang api kan. Nah ini beneran gitu. Dan uniknya di Pakistan itu Pak, untuk pergantian kekuasaan itu simpel Pak. Nggak usah pakai pemilu, pilkada gitu, nggak usah. Dibom aja presidennya, jedar mati, ganti sama pesaingnya. Ntar pesaingnya dibom lagi, jedar mati, ya kuasa lagi gitu. Murah ya kan, cuma pakai bom doang kan gitu, mati terus ganti lagi gitu. Kayak apa pemerintahan yang model bambung kayak gitu Pak. Ya kita di sini pecah dua sih, umat Islam memang ada yang pro ini pro itu dan sebagainya ada, tapi kan sebatas mulut doang Pak ya kan, cuman mulut doang, cuman ngomong doang, nggak ada yang bunuh-bunuhan. Mana ada gitu, ada kan dulu masih ada apa Pak, kampret cebong kampret gitu kan. Nah kan cuma ngatain doang, cebong lu, kampret lu kan gitu-gitu doang ya kan. Tapi ada nggak yang dicekek mati gitu kan, nggak ada. Nah kalau di sana bukan cuma dicekek Pak, dibom mati itu ya kan. Jadi serem kan. Nah kalau melihat begitu Pak, Indonesia sebenarnya kita agak bersyukur juga gitu ya. Dalam arti nggak ada perang satu ya kan. Yang kedua ya gini-gini ekonomi kita lumayan lah, walaupun banyak PHK, banyak pengangguran. Ya ngojek aja masih bisa Pak gitu ya kan. Kalau enggak ya itu tuh berdiri di pertigaan terus gitu, apa jadi tukang ogah gitu kan, lumayan juga loh itu kan ya kan. Orang yang saya bingung, saya nggak tahu kalau di sini Pak Diki kita bangun masjid ini pakai serokan ikan nggak tuh Pak di pinggir jalan. Beberapa masjid tuh Pak terbangun itu cukup dengan serokan ikan doang sama setelin Jainuddin MZ kan ya kan, 24 jam tuh muter terus dia ceramah gitu kan. Nah mobil lewat, angkot serok gitu, serok ya punya dari 2.000 gitu kan, 5.000, lama-lama dapat juga miliaran tuh. Artinya duitnya ada juga loh, miskin-miskin gini duitnya ada juga dan bisa jadi masjid juga gitu kan. Mana ada kayak gitu Pak di negara-negara Timur Tengah, nggak ada. Di sana masjid kalau berdiri yang bangun raja, nah, orang kaya gitu kan, rakyatnya mah miskin banget gitu Pak. Anak saya kan saya kirimin duit dari Indonesia $100 Pak. Kalau di Mesir tuh jadi banyak banget gitu, banyak banget. Padahal kita mah $100 berapa duit sih? $100 iya cuma sejutaan kan ya. Iya ya nggak sampai 2 juta lah gitu istilahnya. Di sana itu jadi orang kaya Pak di sana gitu. Orang Mesirnya tuh nggak punya duit, apa yang mau dia kembangin gitu. Semua investor angkat kaki. Ya, ekonomi bagaimana mau berputar gitu, nggak bisa mereka mau berputar gitu kan. Memang sih kalau ngomongin di level kelompok-kelompok jihadis, wah Islam berkembang di sana, ada perang, ada jihad dan sebagainya. Lalu ngomong jihad, ekonomi bagaimana tuh? Berantakan Pak, gitu, berantakan mereka ekonominya. Jadi ya nggak bisa kita banggakan kalau kita ngomongin secara kualitas begitu. Masih bersyukur kita juga sih di Indonesia begitu kan. Nah jamaah sekalian, terakhir tentang ya tadi bagaimana mengejar ketertinggalan ya. Beberapa negara itu saling salib menyalip tentang kemajuan ya. Dulu gini Pak, yang maju banget dulu kan Eropa ya, Jerman, Prancis, Inggris gitu Pak. Lalu kemudian berkembang, akhirnya Amerika yang yang maju. Tapi Amerika juga disalib sama Jepang gitu kan. Terus Jepang disalib lagi sama Cina. Gitu.
Jadi kan saling menyalip. Nah Indonesia nih Pak atau negara-negara Islam itu belum sempat saling salib gitu. Nah itu permasalahannya. Di mana kita bisa menyalip gitu ya. Nah itu tantangan kita ke depan. Baik jemaah sekalian, kita tutup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Ke depan mari kita bangun negeri kita bersatu, jangan berantem satu sama lain ya. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.